Ya teman-teman, di video tutorial kali ini saya akan membahas sedikit ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana cara membuat laporan progres kerja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, dalam setiap pekerjaan itu pasti selalu ada progres yang harus dicapai. Sama seperti pekerjaan dari sebuah kontraktor yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam masa waktu tertentu. Pastinya harus didukung dengan data-data dan laporan progres kerja yang sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Laporan progres kerja tersebut biasanya terbagi dalam 3 laporan, yaitu laporan progres kerja harian, mingguan, dan bulanan. Data-data tersebut nantinya akan diajukan atau dicek pekerjaannya oleh MK atau wakil owner yang ada di proyek. Yuk kita bahas satu persatu ya. Sebelum masuk ke laporan pekerjaan harian, ada baiknya kita buat memo rencana kerja di salah satu sheet Excel-nya. Gunanya untuk apa? Untuk mengingat lampiran yang harus diberikan kepada divisi terkait perihal data struktur organisasi pihak kontraktor sebagai penanggung jawab di proyek, lalu surat-surat izin kerja, dan info berita acara lainnya yang mendesak atau mendadak di proyek. Data ini untuk internal tim proyek aja sih, biar ada kerjaan admin proyeknya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke laporan kerja harian. Untuk laporan progres kerja harian itu, seorang admin akan melaporkan sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait menyangkut pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Dari mulai jenis pekerjaannya, material apa saja yang dibawa, ada alat pendukungnya, alat-alat kerja dan apar bila diperlukan, lalu jam kerjanya itu normal apa lembur, pekerjaannya berapa orang, kira-kira begitulah isi dari laporan kerja harian di proyek. Dan biasanya diserahkan 1 hari sebelumnya atau di pagi hari tersebut sebelum memulai pekerjaan, yang diketahui oleh building management atau pengurus gedung atau proyek dan MK atau wakil owner. Sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman saya, nggak semua proyek harus buat laporan harian kerja kayak gini. Ada juga yang nggak pakai. Ya itu tergantung dari kebijaksanaan dan kesepakatan proyek itu sendiri aja sih. Karena besar kecilnya sebuah proyek nggak jaminan ini harus dibuat. Ya mungkin rekomendasi MK biasanya jadi salah satu faktor laporan ini harus dibuat. Ya seandainya dibuat pun nggak masalah kan udah tahu cara bikinnya. Selanjutnya ada laporan progres mingguan. Laporan ini untuk pemantauan pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 1 minggu sebelumnya, yang direkap dari laporan kerja harian. Isi data progres tersebut bisa diambil data sebagian dari RAB untuk pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan, atau bisa langsung dari RAB seutuhnya. Contoh di sini saya ambil sebagian pekerjaan dari RAB misalnya, ya biar nggak ribet aja sih. Toh nantinya yang bakalan dilihat adalah progres bulanannya, yang untuk tagihan pekerjaan. Lagi pula kalau bicara soal progres mingguan, data ini sebenarnya hanya sebagai pembanding dari master schedule pekerjaan di fase prakerja sebelum pekerjaan dimulai. Master schedule yang lengkap dengan kurva S, contohnya kayak gini nih teman-teman, yang sudah pernah dibuat sebelumnya untuk memonitoring pekerjaan tersebut, apakah on target atau off target, yang miss dari schedule. Jadi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah direncanakan, dan laporan progres kerja mingguan adalah sebagai lampiran data valid dari realisasi pekerjaannya. Kalau laporan progres mingguan ini wajib kita buat ya, karena fungsinya sebagai bahan meeting mingguan kontraktor dengan owner atau wakil owner atau MK
atau juga bisa sebagai lampiran pendukung laporan progres bulanan nantinya untuk tagihan proyek misalnya. Lalu yang terakhir adalah laporan progres bulanan. Bentuknya adalah perhitungan bobot progres dari RAB kontrak yang dikonversikan dari rupiah ke bilangan desimal. Cara buatnya sudah pernah saya share di video sebelumnya, yaitu cara membuat bobot progres. Nah, hitungan inilah yang nantinya bakalan dipakai untuk laporan pekerjaan kontraktor kepada pihak owner untuk membuat tagihan pekerjaan. Misalnya dalam kontrak ada keterangan tagihan dalam 25%, 50%, atau 75%, yang artinya tagihan tersebut bisa diajukan apabila pekerjaannya telah mencapai target. Ya, teamworknya harus bagus lah, saling mengingatkan, saling support, biar nggak off target atau ketinggalan pekerjaan. Bahaya juga kan, nanti bisa kena penalti, bisa remuk kan. Dan yang terakhir ada kolom pekerjaan tambah. Nah, ini lumayan penting nih, karena yang namanya tambahan pekerjaan itu adanya di luar kontrak. Jadi harus sedikit aware, hati-hati dalam pekerjaannya. Maksudnya begini, bayangkan kalau kita udah kerjain pekerjaannya tapi nggak bisa ditagih atau tidak diakui pekerjaannya karena nggak ada penanggung jawabnya. Solusinya adalah minta dibuatkan form pekerjaan tambah dari wakil owner atau MK, atau lebih dikenal dengan istilah SI, Set Instruction, agar nantinya bisa kita lampirkan dalam proses tagihan pekerjaan tambah tersebut. Jadi datanya itu valid dan ada bukti pekerjaannya yang telah diketahui atau disetujui oleh owner maupun wakil owner. Ya teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semangat share ilmu pengetahuan.